Tapi pelaku tuh saling berlindung di balik kata, ah cuman bercandaan aja. Mereka tuh lebay, masa dibercandain dikit mereka baper. Tapi mereka tuh nggak sadar, padahal dari candaan itu mereka udah buat luka yang besar. Halo Sobat Sehat, bersama kita di Riam, Ruang Isu dan Kesehatan. Jadi podcast kita kali ini akan membahas tentang isu-isu kesehatan. Ada kesehatan mental, kesehatan tentang penyakit, dan kesehatan fisik. Tapi yang spesial kita akan membahas tentang kesehatan mental, di mana jarang banget orang itu bahas tentang kesehatan mental. Betul banget. Sebelum kita mulai podcast pada siang hari ini, aku mau jelasin topik yang kita bawain. Topik yang lagi panas untuk didiskusikan, yaitu Break the Silence, bicara tentang bullying dan healing. Pasti udah familiar lah ya sama istilah bullying. Nah, bullying ini tuh terjadi biasanya di sosial media, entah itu lewat kata-kata atau juga perlakuan fisik. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas sebenarnya bullying itu apa sih dan bagaimana bullying ini terjadi serta proses penyembuhannya. Satu lagi sama yang sering kejadian nih, kayak tanpa kita sadari orang yang kelihatannya baik-baik aja, kayak ceria, mereka itu nggak pernah ngeluh. Mereka itu sebenarnya udah nyimpan luka yang besar. Mereka itu bisa jadi korban atau malah tanpa mereka sadari, mereka adalah pelakunya sendiri. Jadi stay tune aja, temenin kita sampai akhir, karena kita bakal ngobrol ringan tapi ngena. Oke, jadi kan belakangan ini tuh banyak banget ya isu-isu dan kasus-kasus tentang bullying. Sebenarnya aku mau dengerin perspektif dari kalian, sudut pandang dari kalian, kayak definisi bullying menurut kalian tuh kayak gimana sih? Kalau menurut aku sendiri nih ya, bullying itu perilaku yang sengaja dilakukan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, ataupun mental. Contohnya kayak ejekan, hinaan, atau dikucilkan. Kadang tuh kelihatannya sepele, tapi sakit banget buat yang ngalamin gitu. Iya bener banget, jadi bullying itu nggak cuma perlakuan seperti dipukul, tapi juga bisa lewat kata-kata. Misalkan kayak dibanding-bandingin, diejek, terus biasanya di body shaming lewat medsos. Nah itu pastinya bikin efek yang buruk banget buat si korban ini, karena bisa menurunkan kepercayaan dirinya. Nah, betul banget. Tapi pelaku tuh saling berlindung di balik kata, ah ini tuh cuman bercandaan aja. Mereka tuh lebay, cuma masa dibercandain dikit mereka baper. Tapi mereka tuh nggak sadar, padahal dari candaan itu mereka udah buat luka yang besar. Jadi menurutku bullying itu perkataan kita atau perilaku kita yang ngebuat ngerasa orang lain itu nggak nyaman, tersakiti, atau tertekan. Aku setuju banget sih sama pendapat kalian bertiga ya. Apalagi kan akhir-akhir ini kalau kita notice tuh banyak banget kasus-kasus yang dimana korban bullying itu saking depresinya mereka itu sampai memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Nah jadi tuh ingetin kita bahwa dampak bullying ini tuh sebenarnya nggak bisa kita anggap remeh kayak gitu. Bener, kadang tuh pelaku bahkan gak sadar ya seberapa parah efeknya. Kadang yang menurut kita lucu, menurut orang lain lucu, belum tentu menurut kita itu juga lucu gitu. Dan yang sering kejadian juga nih, kadang kan mereka takut ya untuk speak up, karena mereka nih takut ketika speak up, mereka takut dibilang lemah, takut dibilang baper, dan malah memperburuk kondisi mereka ini, si korban. Nah, mereka tuh lebih milih kayak buat diem aja, terus nyimpan semuanya sendiri. Padahal kalau mereka tuh tetap diem aja sampai akhir, luka mereka itu nggak bakal sembuh. Mereka tetap butuh orang lain buat setidaknya ngurangin rasa stres yang mereka alami gitu. Jadi penting banget ya buat kita semua tuh sebenarnya sadar dan peka dengan lingkungan sekitar kita. Jangan sampai bullying ini tuh semakin menjadi-jadi, terus habis itu banyak korban selanjutnya. Nah terus karena ini tuh juga bukan masalah satu orang aja ya, tapi masalah semua orang, karena kesehatan mental ini udah termasuk masalah sosial. Bener banget, kita bisa mulai dari diri sendiri seperti menjaga ucapan, terus berani bersuara jika melihat seseorang yang membuli ataupun ngebully gitu.
Iya, jangan lupa juga media sosial ini punya peran yang besar. Kadang satu komentar itu bisa menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu, alangkah baiknya ketika kita mau ngetik nih atau ngupload sesuatu di medsos, dipikirkan terlebih dahulu, teman-teman. Benar banget. Dan yang paling penting nih, intinya stop deh normalisasi kata cuman bercanda, karena kita tuh nggak tahu seberapa besar luka yang mereka dapatkan dari ucapan kita gitu. Benar banget tuh. Oke teman-teman, jadi setelah kita tadi ngobrol panjang soal bullying, sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi yang paling deep ya, paling dalam buat kita rasain, yaitu adalah sesi berani buka cerita. Oke, jadi karena jujur aja nih ya, ngomong kalau kita dibully tuh nggak gampang. Kadang itu mulut mau buka, tapi suara kayak ngeganjel, badan gemeteran duluan. Kalian pernah ngerasa gitu nggak sih? Iya, benar-benar. Bener, pernah sih. Ya, mungkin langsung aja kali ya kita sharing-sharing nih pengalaman bullying apa Boleh, sih yang pernah kita alami. Boleh nggak kalau aku dari aku dulu? Boleh. Oke. Jadi kalau dari aku dulu waktu SD kelas 5 itu aku punya satu temen, jujur kita tuh nggak terlalu deket dan aku ngerasa nggak ada masalah sama dia. Cuma entah kenapa suatu hari dia itu ngatain aku kata-kata yang jelek gitulah, dan itu membuat hatiku sakit banget. Sampai akhirnya aku tuh jadi apa ya, kayak nggak percaya diri gitu loh buat temenan sama yang lain. Jadi aku pulang dari sekolah tuh pasti mengurung diri di kamar. Dan itu sampai mamaku ini tahu dan nanyain ke aku, kamu kenapa kok akhir-akhir ini jadi sering ngurung diri di kamar? Ya akhirnya aku terpaksalah untuk speak up ini ke mamaku, kalau aku sebenarnya dikatain sama temenku gini-gini gitu kan. Terus akhirnya mamaku ini ngelaporlah ke guru wali kelasku, dan akhirnya kita berdua, aku sama temenku ini tuh dipanggil. Dan yang bikin aku sakit hati itu alasan dia waktu dia jawab pertanyaan dari guruku. Dia bilangnya, kan saya niatnya cuma bercanda sama Vierna. Itu sih yang bikin aku sakit hati. Sebel banget ya sebenarnya, kayak pembuli itu kadang mereka tuh nggak sadar udah ngebully orang, udah nyakitin perasaan orang lain, dan bahkan saat udah ketahuan pun mereka selalu selalu sembunyi di balik kata-kata cuman bercanda. Nah, Dan itu nyebelin banget. Padahal Sebenarnya bercanda harusnya parah lucu banget ya, sih. bukan Iya, nyakitin tuh. harusnya bercanda itu kan kayak dua Ya, orang dua-duanya kayak ketawa gitu. tapi bukan salah satunya yang Satunya malah merasa sakit hati. ya. Sebenarnya aku juga punya cerita yang hampir mirip kayak Vierna. Jadi dulu aku tuh pernah dibully tentang fisik. Entah itu tentang gigi ataupun berat badan aku. Jadi dulu kan aku kan kurus banget ya. Bahkan mereka tuh sampai bilang krempeng dan lain sebagainya. Itu benar-benar buat aku sakit hati dan insecure. Saking insecure-nya aku tuh sampai berusaha gimana sih caranya biar berat badan aku tuh naik. Nah, tapi aku juga nggak tahu ya. Aku udah berusaha semaksimal mungkin gimana caranya buat berat badan aku naik, tapi ya tetap gini-gini aja. Kayak aku tuh udah berusaha, tapi ya emang badan aku bisanya segini, Iya, walaupun emang aku dari udah sananya gitu kan. walaupun udah makan banyak Kayaknya dan lain emang sebagainya. segitu ya. Iya, jadi kayak sebenarnya nggak tahu sih kenapa juga orang tuh ngebully tanpa alasan. Itu juga bikin sakit hati. Mungkin ada yang mau cerita lagi teman-teman? Aku ada sih sebenarnya. Boleh Gimana tuh? diceritain. Jadi dulu pas aku SMP itu kan aku dulu mondok. Itu aku nggak kalau mondok itu kan nggak boleh pulang. Pulangnya itu cuman sebulan sekali, dan itu pun cuma sehari. Itu ketemu orang tua cuma sehari. Nah, ya udahlah, mondok aku setahun masih aman. Tahun kedua mulai nih. Mereka tuh kayak bikin kayak gerombolan-gerombolan gitu. Sedangkan aku dulu tuh kayak sendirian, emang orangnya agak introvert ya. Iya. Ya akhirnya ya udah, mereka tuh pada gerombol-gerombol gitu. Nah, mereka tuh bercandanya kayak bawa-bawa nama orang tua gitu, kayak diejek-ejek. Sebenarnya pas awal-awal itu kayak aman-aman aja sih, didengar masih aman aja, kayak ya biasalah kita saling-saling bercandaan nama orang tua gitu. Cuma makin lama itu mereka kayak gak mau dibales. Pas aku bales, merekanya malah marah, malah ngamuk, malah kayak gerombolan mereka itu ngedatengin aku buat mau mukulin aku gitu. Tapi untungnya nggak jadi sih. Dari saat itu aku udah nggak berani balas omongan mereka lagi. Separah apapun yang mereka ucapin ke aku, seberapa parah candaan yang mereka katakan itu, ya aku tetap diam aja. Dan mau gimana ya, ketemu orang tua juga jarang, mau cerita ke siapa, Iya, nggak ada temen, pondok lagi. Iya, kadang tanpa kita sadari itu kita semua pernah menjadi korban bullying nih. Terus ngomong-ngomong soal itu, menurut kalian tuh apa sih yang buat orang itu susah mengungkapkan kalau mereka itu dibully kayak gitu?
Kadang tuh ngerasa malu ya, karena kalau speak up itu takut korbannya ini makin dibenci, takut dibilang lebay, dan apalagi kalau pelakunya ini teman kita sendiri atau orang yang deket sama kita. Bener banget. Cuman sebenarnya yang kita butuhin tuh kayak orang yang mau dengerin cerita kita tanpa tanpa ngejudge kita, ataupun bisa memberikan solusi. Meskipun tanpa memberikan solusi itu sebenarnya udah baik, cukup dengerin cerita kita aja biar kayak kita stresnya gitu kayak kebagi gitu. Nah, makanya ternyata jadi pendengar yang baik tuh penting banget ya. Jadi buat kalian yang jadi pendengar buat korban, kalian tuh kalau misalnya ada orang cerita, jangan sampai ngucapin kata-kata ah gitu doang, atau mungkin sabar aja dulu. Nah, itu tuh kata-kata yang simple tapi bisa bikin orang lain tutup mulut lagi dan gak berani bersuara. Dan jujur aja nih ya, tanpa kita sadar, kita semua itu pasti pernah menjadi saksi dari bullying. Entah lihat ada yang diejek, didiemin satu kelas, dan lain sebagainya. Dan justru kita malah memilih diam. Dan diam itu tanpa kita sadar, kita membuat luka orang lain semakin dalam. Jadi sebenarnya mungkin kalau dilihat dari POV saksi sendiri, mungkin mereka nggak berani speak up karena mereka takut ya kayak nantinya bakal jadi sasaran bullying berikutnya, atau mungkin yang ngebully itu punya power yang lebih gede. Nah, tapi apakah diam kalian itu bisa dinormalisasikan? Tentu aja enggak ya guys. Atau enggak, minimal kalau kalian memang nggak berani speak up, kalian seenggaknya tuh jadi pendengar yang baik buat si korban. Iya, jadi buat siapapun yang lagi dengerin podcast ini dan kalian ngerasa takut, itu nggak apa-apa, wajar banget. Tapi di sini kalian juga bisa mulai siapin menata hati untuk berani mulai speak up, karena speak up itu adalah next step untuk menyembuhkan diri, teman-teman. Oke, karena keberanian itu bukan berarti kalian itu nggak takut sama sekali. Tapi keberanian itu kalian yang tetap mencoba merangsek maju meskipun itu kalian dalam posisi yang ketakutan gitu. Bener banget. Dan aku pernah baca dari data KPAI, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di mana dalam laporannya pengaduan tahunannya tentang kasus bullying sendiri itu ternyata udah masuk 3 besar laporan terbanyak tiap tahun. Jadi kalau kalian ngerasa sendirian, itu sebenarnya enggak guys. Banyak juga orang lain di sana yang mengalami hal serupa seperti kalian, tapi juga sama-sama belum berani buat cerita. Dan gak cuman itu, di sini aku juga baca kalau di laporan Kemendikbud tahun 2022 itu bullying jadi salah satu masalah perilaku yang paling banyak dilaporkan lewat kanal Sahabat Edu. Jadi emang ini masalah serius ya. Jadi bukan masalah sepele yang kayak sering dibilang orang-orang. Ya, terus dari UNICEF Indonesia juga ada survei yang menunjukkan bahwa lebih dari 40% remaja ini mengalami pembulian baik dari fisik, verbal maupun juga online. Artinya di sini mereka tuh banyak sebenarnya pengen speak up, cuma mereka bingung harus mulai dari mana. Makanya kalau kamu lagi ngerasa sendirian atau takut buat bicara, tolong banget deh yakinin dirimu bahwa sebenarnya kamu itu nggak sendirian. Tetap ada kok orang-orang yang mau ngedengerin cerita kamu, entah itu dari orang terdekat atau dari profesional. Wah, berarti ternyata emang kita tuh nggak benar-benar sendirian. Banyak motivasi dan semangat dari orang-orang sekitar kita. Jadi kita tuh harus terus melangkah maju ke depan. Mungkin kita bisa memulai dengan proses penyembuhan diri. Karena sebenarnya saat kita kena bullying atau saat kita mengalami bullying, yang paling kita butuhkan itu bukan hanya sekedar cuma tempat cerita atau keberanian buat cerita, tapi kita juga butuh keberanian buat memulihkan diri. Bener banget, dan healing itu bukan proses yang instan ya. Bukan berarti hari ini kita ceria, terus besoknya sembuh. Nggak sesederhana itu. Kadang itu kita perlu menghadapi ulang perasaan yang sama, guna kita itu melepas rasa yang udah lama kita timbun sendiri gitu. Bener, jadi healing itu bisa dimulai dari hal kecil. Misalkan nih bilang, gak apa-apa aku lagi sedih. Itu kayak proses memvalidasi perasaan. Atau juga bisa istirahat dulu, kita tenangin diri dulu, baru nanti kita menuju ke step selanjutnya. Dan nggak kalah penting juga buat kalian untuk nyari lingkungan yang aman, kayak di rumah sendiri sama keluarga, orang tua atau siapapun. Kemudian ada teman yang bisa dipercaya atau konselor atau psikolog yang bisa bikin kalian itu diterima tanpa kalian itu dijudge gitu.
Jadi kalian nggak harus sembuh sendiri. Bener banget. Jadi selain itu kita juga harus kasih space, kasih waktu buat diri sendiri. Mungkin proses penyembuhan ini semua orang nggak sama ya waktunya. Ada yang 1 bulan sudah bisa berdamai, atau mungkin ada juga sampai yang bertahun-tahun baru bisa berdamai. Jadi nggak apa-apa guys, itu wajar banget. Yang penting tuh bukan seberapa cepatnya kalian sembuh, tapi gimana kalian tuh terus berjalan. Pelan tapi pasti yang penting ya. Kadang proses sembuh itu juga termasuk memaafkan, bukan berarti kita membenarkan si pelaku pembulinya nih ya, tapi supaya kita itu nggak terus-terusan terbebani. Melepas itu berat, tapi bisa juga bagian penting dari perjalanan pulih. Ya, dan kalau kamu pernah jadi pelaku pembulian nih, healing ini juga penting buat kamu. Kamu bisa mulai menyadari kesalahan, meminta maaf, dan tentunya berubah ya menjadi Iya, lebih berubah sih. baik gitu. Karena healing itu bisa menyembuhkan diri kamu sendiri juga. Nah intinya healing itu kayak perjalanan, nggak lurus-lurus aja. Pasti ada lika-likunya. Kadang naik, kadang turun, malah kadang bisa mundur lagi. Tapi tetap mencoba melangkah ke depan, karena sekecil apapun gerakan kalian itu udah nunjukin kayak keberanian yang luar biasa gitu. Wah, dari tadi kita udah ngobrol banyak ya tentang apa itu bullying, pentingnya untuk berani berbicara, bahkan sampai proses penyembuhan diri itu seperti apa. Nah, sekarang aku mau nih kita sama-sama kasih sedikit pesan refleksi buat orang-orang yang nonton podcast kita. Bisa juga buat ngasih sedikit pesan dari kalian yang mungkin pernah ngerasain jadi korban, pelaku, atau saksi dari bullying itu sendiri. Oh ya, mungkin mulai dari aku dulu kali ya. Boleh. Oke. Jadi buat kalian korban bullying di luaran sana, kalian udah hebat bisa bertahan sejauh ini, dan mungkin luka yang kalian alami itu emang gak mudah. Mungkin ada juga yang masih merasa sakit sampai detik ini, karena nggak apa-apa guys, karena itu juga hal yang wajar. Ada proses sembuh yang mungkin sedikit lebih lama, tapi aku mau ingetin yang penting tuh kalian harus terus maju melangkah ke depan. Kalau dari aku sendiri, buat kamu pelaku bullying, sadari kesalahanmu secepatnya, berubah dan minta maaf itu bukan hal yang mudah. Tapi itu bukti kalau kamu berani bertanggung jawab. Setiap orang berhak belajar jadi lebih baik, asal dia mau melakukannya. Ya, dan buat kamu yang jadi saksi bullying tapi masih memilih untuk diam, yang takut nih terbawa masalah kan biasanya ya. Semoga kedepannya kamu bisa lebih berani untuk speak up, karena dengan speak up itu kamu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Benar banget tuh. Terakhir nih, buat kita semua, mari sama-sama ngubah rasa diam jadi rasa peduli. Mulai dari hal-hal kecil kayak berhenti ngetawain korban atau ngedengerin cerita mereka tanpa ngejudge mereka gitu loh. Nah, semoga dari pesan-pesan kita tadi bisa menjadi inspirasi untuk siapapun itu agar merasa lebih kuat, lebih berani untuk bersuara dan memaafkan diri kalian sendiri maupun orang lain, dan kalian juga bisa mulai bangkit dari luka yang pernah kalian alami dari bullying ini. Benar banget tuh. Wah, nggak kerasa ya, ternyata kita udah sampai di penghujung podcast kita hari ini. Benar banget. Nah, dari tadi tuh kita udah ngobrol banyak terkait dengan kesehatan mental, di mana topik ini tuh sebenarnya berat, tapi penting banget buat kita bahas bersama. Kita tahu kalau topik bullying itu bukan sekedar isu, tapi pengalaman yang banyak orang alamin, atau mungkin kalian yang dengerin podcast ini. Buat kalian yang masih bertahan sampai akhir episode ini, terima kasih telah menyisikan ruang di hati untuk belajar dan memahami. Ingat ya, healing itu bukan perlombaan, tapi ini ritme dari masing-masing pribadi kita. Kadang bisa maju, kadang mundur, kadang pun kita juga harus berhenti untuk bernafas. Dan yang lebih penting, kamu harus yakini bahwa sebenarnya kamu itu nggak sendirian. Pasti selalu aja ada orang yang mau dengerin, mau nemenin, dan mau ngerangkul kamu. Kadang kamu cuma harus membuka sedikit ruang buat cerita dan percaya bahwa kamu itu pantas untuk didukung. Buat kalian di luaran sana yang lagi berjuang, kalian itu kuat, bukan berarti kalian gak pernah jatuh. Tapi karena kalian selalu berusaha untuk bangkit dan bangun lagi. Jadi, sekecil apapun langkahmu hari ini, itu tetap langkah maju. Dan kami bangga banget sama kamu. Dan buat kamu yang masih nggak berani untuk cerita, itu nggak apa-apa banget karena hal yang wajar. Suatu saat kalau kamu udah berani cerita, suara kamu menjadi kunci
Pertama, proses penyembuhanmu. Kita juga pengen ngajak semua pendengar, teman-teman yang lagi dengerin podcast ini untuk mulai menormalisasikan kebaikan, empati, dan juga keberanian untuk speak up. Karena dengan speak up ini kita bisa menyelamatkan seseorang. Nah, karena pada akhirnya dunia yang lebih aman itu tercipta bukan hanya dari kebijakan besar, tapi dari hati yang saling peduli. Dari keberanian untuk berdiri bersama yang lemah, dan dari pilihan kecil untuk tidak menyakiti. Oke teman-teman, jadi segitu aja podcast kita. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast Riang hari ini. Semoga pembahasan kita bisa membuka wawasan, menyentuh hati, dan juga memberikan kekuatan bagi kalian yang sedang berjuang. Jangan lupa follow podcast ini biar kalian nggak ketinggalan episode selanjutnya. Dan buat kalian yang merasa podcast ini bermanfaat, boleh banget share ke teman-teman kalian. Semoga setelah ini hari-hari kalian jadi lebih ringan, pikiran jadi lebih tenang, dan juga hati jadi lebih kuat. Oke, kita pamit dulu ya Sobat Sehat. Sampai ketemu di episode berikutnya di Podcast Riang. Ruang Isu dan Kesehatan. See you, bye-bye!